Selamat pagi, kami dari kelompok 3A2B akan mempresentasikan tentang sirosis hepatik. Adapun nama kelompok kami yang pertama baik Dewi Anggraini, Dewa Ayumi Tarini, Gede Aditya Mahartayana, Nika Evi Soehartati, Nilu Gede Indra Dewi Sanjayanti, Nilu Manik Hertalani Wahyuni, dan Putu Aridia Sapitri. Yang pertama yaitu ada sirosis hepatik, di mana sirosis hepatik merupakan salah satu penyakit kronis ditandai dengan timbulnya jaringan fibrosa yang menggantikan jaringan hati normal, dan hal ini dapat mengganggu struktur serta fungsi hati. Selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul Safe Use of Medication in Patients with Cirrhosis, Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Consideration. Adapun patofisiologisnya, yang pertama penyebab paling umum dari sirosis adalah gangguan penggunaan alkohol kronis, infeksi virus hepatitis B dan C, dan steatohepatitis dan alkohol. Selanjutnya ada pengaruh kelainan hati, di mana sirosis hepatis mempengaruhi sintesis protein plasma seperti albumin dan faktor koagulasi, penurunan serum albumin, dan perubahan sirkulasi Nikus yang didorong oleh hipertensi portal dapat menyebabkan penumpukan cairan di perut. Selanjutnya ada pengaruh parameter farmakokinetik, di mana beberapa perubahan patofisiologis yang mungkin terjadi pada sirosis dan konsekuensi dari perubahan tersebut pada parameter pK. Selanjutnya ada perubahan parameter farmakodinamik, di mana pasien dengan sirosis mungkin merespons secara berbeda terhadap konsentrasi plasma obat yang sama dengan orang sehat. Ini dijelaskan oleh perubahan jumlah dan kepekaan reseptor atau akses obat ke tempat kerja. Hal ini dapat menyebabkan efek terapeutik berkurang atau jelas, termasuk potensi toksisitas pada pasien dengan sirosis. Selanjutnya ada individualisme terapi, di mana penata-laksanaan pasien dengan sirosis dipersulit oleh perubahan farmakologi dari banyak obat yang dijadikan untuk pengobatan penyakit hati dan komorbiditas. Adapun dari jurnal 2 yang berjudul A 78 Years Old Woman with Hepatic Cirrhosis. Adapun patofisiologisnya, pada pemeriksaan fisik pasien didapatkan keadaan umum tampak sakit sedang. Berdasarkan hasil anamnesis yang telah dilakukan, didapat beberapa gejala yang dapat mengarah pada keluhan yang sering didapat pada sirosis hati, yaitu lemas pada seluruh tubuh, mual dan muntah yang disertai penurunan nafsu makan. Selanjutnya ada pengaruh kelainan hati, di mana pemeriksaan biopsi hati sebagai gold standar penegakan diagnosis sirosis hati tidak perlu dilakukan karena tanda-tanda klinis sudah terlihat jelas. Selain itu, pemeriksaan biopsi yang invasif juga dapat menimbulkan risiko pendarahan dan infeksi peritoneal pada pasien ini. Selanjutnya yaitu ada individualisme terapi pasien, di mana pasien diberikan diet rendah garam serta pembatasan jumlah cairan kurang lebih 1 liter per hari. Jumlah kalori harian dapat diberikan sebanyak 2.000 sampai 3.000 kalori per hari. Pemberian obat-obat pelindung mukosa lambung seperti sukrafat 3 kali C1 ranitidin 1 ampul per 12 jam agar tidak terjadi pendarahan akibat erosi gastropati hipertensi portal. Pasien ini juga mengalami komplikasi berupa asites, sehingga pasien harus melakukan tirah baring dan terapi di awal dengan diet rendah garam. Konsumsi garam sebaiknya sebanyak 5,2 gram atau 90 mol per hari. Diet rendah garam juga disertai dengan pemberian diuretik. Diuretik yang diberikan awalnya dapat dipilih spironolakton dengan dosis 100-200 mg per kali sehari. Selanjutnya yaitu ada jurnal 3 yang dengan judul Encephalopati Hepatik pada pasien sirosis hepatik. Adapun patofisiologinya yaitu berdasarkan gejala klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium mendukung bahwa pasien mengalami sirosis hepatik. Gejala yang dapat dilihat dari pemeriksaan fisik memenuhi 5 dari 7 kriteria diagnosis sirosis hepatik, yaitu splenomegaly, erythemia palmaris, kolateral vein, asites inklerik. Sementara itu, berdasarkan hasil laboratorium didapatkan
hasil SGOT dan SGPT yang sangat meningkat, invert globulin sampai albumin, serta dipastikan dengan positifnya HbSAg. Adapun pengaruh kelainan hati, di mana pada kasus ini terdapat varises pada esofagus pasien yang mudah pecah. Apabila varises ini pecah, maka dapat menimbulkan adanya muntah darah, hematesis maupun melena karena darah dari esofagus masuk ke dalam saluran cerna. Pada pasien ini, tingkat EH yang berada pada derajat 2 karena keadaan kognitif dan perilaku yang letargi serta ataksia pada fungsi neuromuskularnya. Adapun pengaruh parameter farmakokinetik, di mana laktosa merupakan terapi utama dalam pengobatan dan pencegahan timbulnya EH. Efikasi sudah terbukti efektif baik sebagai profilaksis primer maupun sekunder. Probiotik mempengaruhi flora normal usus sehingga menurunkan produksi amonia. Namun dalam penggunaannya dapat menimbulkan efek samping diare, perut kembung, dan susah buang angin, terutama bila digunakan untuk jangka panjang. Pengaruh parameter farmakodinamik, di mana tujuan utama dari pengobatan EH adalah mengidentifikasi dan mengobati faktor respirasi EH. Sebagai besar obat yang digunakan untuk menangani EH saat ini bekerja dengan mengurangi atau mengeliminasi peningkatan kadar amonia dalam darah. Selanjutnya yaitu ada individualisme terapi pasien, di mana pasien mendapat terapi berupa probiotik laktosa dan antibiotik ceftriaxone. Laktosa yang diberikan berupa sirup dan ceftriaxone diberikan melalui injeksi intravena. Adapun kesimpulannya, yang pertama, sirosis hepatik merupakan salah satu penyakit kronis ditandai dengan timbulnya jaringan fibrosa yang menggantikan jaringan hati normal, dan hal ini dapat mengganggu struktur serta fungsi hati. Yang kedua, sirosis hepatik diklasifikasikan menjadi 3, yaitu sirosis alkoholik. Terdapat jaringan parut yang mengelilingi daerah portal, post-nekronik sirosis empedu. Yang ketiga, manifestasi klinis sirosis hepatik dimulai dari pembesaran hati, obstruksi porta ascites, varises gastrointestinal, terjadi edema, disinfeksi vitamin dan anemia, dan terakhir ditandai dengan kemunduran fungsi mental. Yang keempat, pengobatan sirosis bertujuan untuk mencegah kerusakan hati bertambah parah serta mengatasi gejala yang muncul. Pemberian terapi dilihat dari etiologi dan gejala pasien yang berbeda-beda. Yang kelima, sirosis hepatik terjadi akibat transisi penyakit liver kronik dalam waktu yang panjang melibatkan inflamasi, aktivitas sel hepatik dan fibrogenesis angiogenis dan lesi parenkim oleh oklusi vaskular. Yang keenam, sirosis adalah salah satu keadaan patologis yang menggambarkan stadium akhir fibrosis hepatik yang berlangsung progresif. Penyebab sering terjadi di Indonesia kebanyakan disebabkan akibat hepatitis B dan C. Pelaksanaan kasus sirosis hepatis mengalami etiologi dan sirosis hepatik. Terapi yang diberikan bertujuan untuk mengurangi progresivitas dari penyakit. Prognosis sirosis sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya etiologi, beratnya kerusakan hati, komplikasi, dan penyakit yang disertai. Diagnosis klinis HH ditegakkan apabila ditemukan 5 dari 7 keadaan berupa erythema palmaris, spidernevi, vena kolateral, atau varises esofagus, ascites dengan atau tanpa edema, splenomegali, hemastosis dan melena, rasio albumin dan globulin terbalik. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Selamat pagi.